Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Despiranti dengan NIM 200410043. Saya adalah mahasiswi Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik-teknik dalam memahami perkembangan peserta didik. Dan ini merupakan tugas dari dosen saya, yaitu Bu Rapita Aprilia SPD MPD. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen karena telah memberikan tugas ini yang dapat menambah wawasan saya tentang bagaimana sih cara memahami perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Karena sebagai calon guru sekolah dasar tentunya sangat penting sekali bagi saya untuk memahami bagaimana cara memahami perkembangan peserta didik agar pembelajaran di sekolah nantinya dapat berlangsung secara baik. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan peserta didik di sekolah dasar banyak berbagai macamnya dan berbanyak aspek-aspeknya. Salah satu contohnya yaitu misalnya pada aspek kognitif, aspek perkembangan psikomotorik, aspek perkembangan bahasanya, aspek perkembangan fisiknya, agamanya, moralnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang sangat-sangat penting bagi sebagai seorang guru SD maupun seorang calon guru SD untuk benar-benar memahami nih bagaimana perkembangan peserta didik kita, agar peserta didik juga dapat mengeksplor lagi bagaimana sikap dia yang baik kepada gurunya, kepada teman sebayanya, dan juga kepada orang tuanya di rumah. Lalu, apa saja sih teknik-teknik dalam memahami perkembangan peserta didik? Mau tahu jawabannya? Nah, kalau mau tahu jawabannya, terus tonton video ini sampai habis ya, oke? Jadi, teknik-teknik dalam memahami perkembangan peserta didik itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah teknik tes dan juga teknik non-tes. Lalu apa sih teknik tes itu? Teknik tes adalah usaha pemahaman murid menggunakan alat-alat tes atau yang bersifat mengukur. Nah, teman-teman pernah nggak sih? Pasti pernah dong. Di sekolah nih ada ujian tengah semester, terus ada ujian akhir semester, terus setelah ujian ada remedial. Nah, terus setelah penyampaian materi oleh guru pastinya ada ulangan setiap bulan atau setiap minggunya kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teknik tes dalam sekolah. Lalu, teknik tes dibagi juga menjadi ke dalam 3 kelompok, yaitu teknik tes kecerdasan, tes bakat, dan tes hasil belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang tes kecerdasan. Apa sih tes kecerdasan itu? Nah, tes kecerdasan adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama pada yang menyangkut kemampuan berpikirnya. Jadi, melalui tes kecerdasan, seorang guru dapat mengetahui tingkat kecerdasan seorang siswa atau IQ siswa, apakah siswa tersebut termasuk ke dalam golongan jenius, sangat cerdas, rata-rata, atau di bawah normal. Sehingga dengan mengetahui tingkat kecerdasan seorang siswa, seorang guru dapat menempatkan posisinya atau dapat lebih bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran agar siswa juga dapat lebih paham dalam menerima pembelajaran dengan baik. Berdasarkan tes Baynes-Simon, dalam tes kecerdasan harus memperhatikan dua hal, yaitu umur kronologis dan juga umur mental. Umur kronologis atau yang biasa disebut dengan CA adalah umur seseorang dari sejak dia dilahirkan sampai dengan sekarang. Sedangkan umur mental atau biasa disebut dengan MA adalah umur kecerdasan sebagaimana telah diukur menggunakan tes akademik. Nah, dari perbandingan untuk memperoleh hasil IQ, maka umur kronologis dibandingkan dengan umur mental sehingga dapat diperoleh rumus adalah IQ sama dengan MA per CA. Yang kedua adalah tes bakat, di mana dapat kita ketahui bahwa
Bakat seseorang pasti berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Ada siswa yang bakatnya di pidato, atau dia berbakat dalam dunia musik, dia jago bermain piano, atau dia jago bermain gitar. Kemudian ada siswa yang bakatnya di dalam dunia perolahragaan, dia jago lari, terus dia jago main bulu tangkis, dan dia jago lompat goni dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya di dalam sekolah dasar, bimbingan tidak hanya dilaksanakan menggunakan tes kecerdasan saja, tetapi juga harus menggunakan tes bakat. Manfaat dari adanya tes bakat di sekolah dasar adalah seorang guru dapat mengetahui apa saja sih bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Nah, setelah guru mengetahui bakat yang dimiliki oleh peserta didiknya, kemudian guru dapat lebih membantu siswa untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa. Dan setelah bakat siswa tersebut lebih berkembang dan pastinya lebih baik daripada sebelumnya, maka siswa tersebut bisa kita kelompokkan berdasarkan bakat-bakatnya yang nantinya dapat kita masukkan ke dalam atau bisa kita perlombakan ke dalam olimpiade yang diadakan oleh sekolah, atau misalnya antar kecamatan, antar kabupaten, atau antar negara. Yang ketiga adalah tes prestasi belajar. Apa sih tes prestasi belajar itu? Nah, tes prestasi belajar adalah kegiatan atau alat yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam tujuan pembelajaran itu diharapkan berkembang antara kognitif siswa, afektif, dan juga psikomotorik siswa. Jadi dengan adanya tes prestasi belajar di sekolah, diharapkan bimbingan dapat mengukur kognitif siswa, afektif, dan juga psikomotorik siswa. Selain itu, tes prestasi belajar juga bertujuan untuk menilai kemampuan belajar murid, memberikan bimbingan belajar kepada murid, terus mengecek kemajuan murid, kemajuan belajarnya, dan juga memahami kesulitan-kesulitan belajar siswa dan juga memperbaiki teknik mengajar. Misalnya di dalam tes prestasi belajar, ada siswa yang kurang paham nih dengan materi yang kita ajarkan, kemudian kita bisa memperbaiki teknik mengajar kita dengan metode atau model pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga siswa juga tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik non-tes. Teknik non-tes adalah prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk mengetahui perkembangan peserta didik, tetapi pada umumnya teknik non-tes ini bersifat kualitatif. Jadi, di dalam teknik non-tes tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, melainkan menggunakan alat yang bersifat menghimpun data atau mendeskripsikan. Nah, teknik non-tes dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah observasi, wawancara, angket, catatan anekdot, terus ada autobiografi, sosiometri, dan juga studi kasus. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau tingkah laku peserta didik. Nah, karena observasi sifatnya adalah mengamati, maka di dalam observasi, alat yang paling pokok adalah panca indera kita, terutama adalah panca indera penglihatan, yaitu mata. Nah, ciri-ciri observasi adalah yang pertama, dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian, observasi direncanakan secara sistematis dan hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. Setelah dilakukan observasi, maka perlu diperiksa ketelitiannya. Nah, teknik
Teknik dalam observasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah observasi sehari-hari, observasi sistematis, observasi partisipatif, dan juga observasi non-partisipatif. Nah, observasi sehari-hari adalah observasi yang direncanakan dengan seksama dan pengamatan ini dikerjakan sambil mengerjakan tugas rutin dan tidak memiliki pedoman yang terlalu umum. Jadi contohnya observasi sehari-hari, misalnya seorang guru mengamati peserta didik, bagaimana sehari-harinya dia mengikuti pelajarannya, bagaimana dia mengerjakan tugas, bagaimana perilaku dia dengan teman sebayanya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah observasi sistematis. Observasi sistematis ini adalah observasi yang dilakukan atau yang direncanakan dengan seksama. Jadi, observasi sistematis ini memiliki pedoman yang jelas, yaitu berisi tujuan, tempatnya, dan juga waktunya. Jadi, di dalam observasi sistematis ini menggambarkan tingkah laku peserta didik yang akan diobservasi. Kemudian yang ketiga adalah observasi partisipatif, yaitu observasi di mana observer berada dalam situasi yang sedang diamati. Nah, misalnya observer adalah seorang guru yang sedang mengajar di dalam ruangan kelas. Jadi, contohnya observer ini, seorang guru ini mengamati bagaimana perilaku siswa di dalam kelas tersebut. Nah, yang keempat adalah observasi non-partisipatif, yaitu observasi di mana observer tidak turut atau tidak berada di dalam situasi kegiatan siswa. Misalnya nih, kita sebagai seorang guru sedang berada di luar, kemudian kita sedang mengamati seorang siswa yang sedang belajar dengan guru lain. Nah, kita amati bagaimana perilaku siswa tersebut sedang belajar dengan guru lain, ataukah apakah siswa tersebut tertib saat mengikuti pelajaran dengan guru tersebut, atau siswa tersebut lasa gitu dan sebagainya ya. Nah, di dalam observasi memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Kelebihan dari teknik observasi adalah observasi ini merupakan teknik yang dapat digunakan untuk memperhatikan berbagai gejala tingkah laku siswa di sekolah. Jadi menggunakan teknik observasi kita dapat mengamati langsung nih bagaimana tingkah laku siswa di sekolah di dalam kelas. Kemudian dengan adanya observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dan kejadian yang penting. Jadi hasil pencatatan kita itu tidak dibuat-buat gitu. Bagaimana tingkah laku siswa di dalam kelas, maka begitulah yang kita catat. Jadi, selain itu di dalam observasi juga memiliki kelemahannya tersendiri, yaitu misalnya nih kita sedang mengamati seorang siswa, tetapi siswa tersebut mengetahui kalau sedang kita amati gitu. Nah, dengan siswa tersebut mengetahui kalau sedang kita amati, maka ada kemungkinan bahwa siswa tersebut membuat-buat perilakunya gitu. Misalnya perilakunya dapat dibuat lebih baik sama dia, sehingga hasilnya tuh tidak valid gitu. Jadi saran saya sebagai guru yang hendak melakukan observasi atau pengamatan, sudah seharusnya kita melakukan pengamatan secara diam-diam gitu, agar siswa tidak mengetahui kalau sedang kita amati. Seperti itu. Contoh observasi yang dapat kita aplikasikan di dalam ruangan kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung tanpa siswa tersebut mengetahui kalau sedang kita observasi adalah misalnya kita nih membuat sebuah catatan atau sebuah kolom yang berisi dengan nama-nama murid. Kemudian nama murid tersebut misalnya namanya Salim. Nah, Salim ini ada kolom selanjutnya mencatat pelajaran dengan baik atau tidak, mendengarkan guru dengan tidak, bertanya atau tidak, mengantuk atau tidak. Kemudian kita bisa checklist kolom tersebut gitu. Nah, teknik non-tes yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan responden atau dengan orang yang kita mintai informasinya. Misalnya wawancara antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua siswa,
guru dengan teman-teman siswa dan juga lain sebagainya untuk dimintai keterangan dari orang tersebut. Contohnya di dalam sekolah, misalnya kita menemukan suatu masalah seorang siswa nih, setelah kita amati, siswa ini kok jarang banget ya sekolah gitu, jarang banget datang ke sekolah gitu, sering bolos, sering alpa tanpa kabar gitu. Kemudian kita lakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan tentang identitas orang tua gitu. Orang tuanya siapa sih? Nama orang tuanya siapa gitu. Tinggalnya di mana sih anak ini gitu. Terus jarak dari tempat tinggal ke sekolah tuh berapa jaraknya, berapa kilometer gitu. Kemudian kita tanya bagaimana sih perhatian orang tuanya di rumah kepada siswa, bagaimana keadaan ekonomi keluarganya gitu. Sehingga dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sebagai guru bisa mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya siswa tersebut, apa alasannya kenapa siswa tersebut jarang masuk sekolah gitu. Sehingga dengan mengetahui keadaan yang sebenarnya dari siswa tersebut, kita dapat memberikan solusi atau kita dapat bertukar pikiran dengan orang tua siswa bagaimana yang terbaik untuk anaknya. Kita dapat membimbing siswa tersebut dan juga memberikan solusi agar kedepannya siswa tersebut dapat lebih rajin ke sekolah. Wawancara juga memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Kelebihan dari wawancara adalah merupakan teknik yang tepat untuk mengungkapkan pribadi murid, yaitu menggunakan tanya jawab tadi, dan juga wawancara dapat dilakukan dari berbagai umur, berbagai tingkatan umur, dan juga dapat diselenggarakan serempak dengan observasi. Nah, seperti contoh yang saya sampaikan tadi, setelah melakukan observasi terhadap salah satu siswa, kemudian siswa tersebut bermasalah, kita dapat melakukan wawancara, melakukan pertanyaan, kenapa anak tersebut seperti itu gitu, apa alasannya, apa masalahnya gitu. Nah, kemudian wawancara juga dapat digunakan untuk pelengkap data sebagai teknik lain. Nah, kelemahan dari wawancara tersebut adalah wawancara tidak efisien atau tidak menghemat waktu secara singkat. Jadi dalam artian wawancara memiliki waktu yang relatif lama gitu, karena di dalam wawancara kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak sesuai kebutuhan. Kemudian kelemahan dari wawancara juga harus ada ketersediaan antara kedua belah pihak, yaitu antara saya pewawancara dengan yang diwawancara gitu. Harus ada ketersediaan antara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan antara satu sama lain. Misalnya antara saya dengan orang tua siswa harus ada ketersediaan gitu. Kemudian kelemahan dari wawancara juga harus menuntut penguasaan bahasa yang baik antara pewawancara gitu. Jadi saya sebagai pewawancara harus memiliki penggunaan bahasa yang baik, yang lancar gitu, yang dapat membuat yang saya wawancara itu dapat mengungkapkan bagaimana dapat menjawab pertanyaan dengan baik, seperti itu. Teknik non-tes yang ketiga adalah angket. Nah, angket merupakan alat pengumpul data atau informasi melalui komunikasi yang tidak langsung atau melalui tulisan. Misalnya nih, di dalam tulisan tersebut di selembar kertas berisi sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden atau murid. Misalnya pertanyaan tentang nama murid, umur murid, agama murid, tempat tanggal lahir murid, terus nama orang tuanya, tempat tinggalnya, pekerjaan orang tuanya, atau bisa juga dengan cita-cita murid, pelajaran kesukaan murid, atau kebiasaan-kebiasaan murid, dan lain sebagainya. Ini dituangkan dalam angket atau dalam kuesioner. Nah, petunjuk untuk menyusun angket agar dapat lebih dipahami dengan siswa adalah yang pertama, menggunakan kata-kata yang mempunyai arti rangkap atau mempunyai arti yang jelas gitu. Karena tujuan kita itu kan adalah untuk anak SD yang belum mengetahui pasti
tentang istilah-istilah yang asing. Jadi kita sudah sepatutnya menggunakan kata-kata yang jelas dan menggunakan penyusunan kalimat yang sederhana gitu, sederhana dan tidak berbelit-belit. Kemudian hindarkan pemakaian kata-kata yang sulit dipahami. Seperti yang tadi, kita harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh peserta didik kita dan menggunakan pertanyaan yang memang penting-penting saja tanpa basa-basi dan langsung to the point gitu, singkat, padat dan jelas, sehingga siswa kita juga dapat menjawabnya dengan tanpa kebingungan gitu, langsung menjawabnya dengan baik. Nah, yang keempat adalah catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan autentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian atau peristiwa dalam situasi yang khusus. Jadi di dalam catatan anekdot ini menyangkut tentang tingkah laku siswa. Nah, dengan menggunakan catatan anekdot, seorang guru dapat lebih memperoleh pemahaman yang tepat tentang perkembangan murid, tentang penyebab dari gejala tingkah laku murid, dan juga dapat memudahkan guru dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan murid. Nah, catatan anekdot memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah syarat objektif, yaitu catatan dibuat sendiri oleh guru. Kemudian catatan dilakukan setelah peristiwa terjadi dan juga mendeskripsikan suatu peristiwa yang dipisahkan dari tafsiran pencatatan sendiri. Jadi syarat untuk catatan anekdot ini harus benar-benar objektif tanpa dibuat-buat. Nah, syarat yang kedua adalah syarat deskriptif, di mana catatan ini menggambarkan diri murid secara lengkap tentang suatu peristiwa, mengenai latar belakangnya dan juga tentang kejadian-kejadian yang tersusun sesuai dengan kejadiannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah selektif, di mana di dalam catatan anekdot yang dicatat harus situasi yang relevan dengan tujuan dan masalah yang sedang menjadi perhatian guru dan sesuai dengan keadaan murid. Nah, contoh sederhana dari catatan anekdot adalah misalnya guru mengobservasi seorang siswa yang diduga mempunyai masalah. Nah, catatan anekdot bisa dimulai dengan mencatat nama muridnya, kelas berapa, terus tanggal observasi, terus peristiwanya apa gitu. Contohnya nama muridnya misalnya JJ, nama muridnya JJ, kelas 5, terus tanggal observasinya misalnya 10 Mei 2022. Peristiwa yang menurut murid, yang menurut guru sedang ada masalah adalah misalnya pada pukul 8 semua siswa kelas 5 telah mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian JJ masuk ke dalam ruangan kelas telat tanpa mengutuk pintu terlebih dahulu. Jadi dia langsung masuk, langsung duduk gitu tanpa merasa bersalah. Kemudian pakaiannya tuh lesuh gitu, kusut gitu. Jadi dengan catatan anekdot ini, seorang guru akan lebih memahami tentang sikap atau kebiasaan seseorang siswa, sehingga dengan mengetahui kebiasaan siswa tersebut, guru dapat memberi bimbingan secara perlahan kepada siswa agar perilakunya dapat terarah ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Teknik non-tes yang kelima adalah autobiografi atau riwayat dan karangan pribadi. Jadi karangan pribadi ini merupakan ungkapan pribadi murid tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, keadaan keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, karangan pribadi ini merupakan cara untuk memahami keadaan pribadi murid yang umumnya bersifat rahasia. Jadi penggunaan autobiografi ini bagi guru bertujuan untuk mengetahui tentang keadaan murid yang berhubungan dengan minat atau cita-citanya dan sikapnya terhadap keluarga, guru atau sekolah tentang pengalaman hidupnya. Berdasarkan pembuatannya, karangan pribadi ini dibagi menjadi 2, yaitu karangan pribadi yang terstruktur
dan juga yang tidak terstruktur. Nah, karangan pribadi yang terstruktur ini misalnya karangan yang disusun berdasarkan tema atau judul yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya temanya adalah cita-citaku, keluargaku, temanku, masa kecilku, liburanku, sekolahku, dan lain sebagainya. Nah, karangan pribadi yang tidak terstruktur di sini guru meminta murid untuk membuat karangan pribadi secara bebas, tidak ditentukan dengan judul atau tema gitu. Nah, sebagai contoh, teman-teman pernah nggak sih dulu waktu SD itu disuruh buat oleh gurunya tuh tentang karangan pribadi itu yang bebas gitu. Nah, saya pribadi itu pernah dulu dibuat disuruh guru untuk membuat karangan pribadi tentang keadaan pribadi saya gitu. Jadi saya pernah membuat situ contohnya adalah hai, nama saya Reca Despiranti. Saya tinggal di Pulau 3, Cetamia gitu. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua saya bernama bla 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 dan orang tua saya pekerjaannya adalah sebagai seorang petani gitu. Nah, kemudian dari ungkapan pribadi siswa tersebut kita dapat mengetahui, seorang guru dapat mengetahui, jadi anak tersebut mempunyai cita-cita sebagai ini, orang tuanya seperti ini, pekerjaan orang tuanya seperti ini gitu, sehingga guru dapat lebih memahami lagi tentang keadaan dari siswa tersebut seperti itu. Nah, teknik yang keenam adalah teknik sosiometri, di mana teknik sosiometri ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial di antara siswa di sekolah dasar. Nah, dengan adanya teknik sosiometri, seorang guru dapat mengetahui murid yang banyak disenangi oleh siswa lainnya, murid yang banyak tidak disenangi siswa, dan juga guru dapat mengetahui kelompok-kelompok kecil yang ada di suatu ruangan kelas. Nah, setelah guru mengetahui banyak teman yang banyak disukai, teman yang tidak banyak disukai, teman yang siswa yang bergenggeng, guru dapat memperbaiki kesenjangan sosial tersebut. Guru dapat menelaah penyebab kenapa sih siswa tersebut banyak disenangi, kenapa sih siswa tersebut tidak banyak disenangi, apa penyebabnya, dan kita perlu membimbingnya agar siswa tersebut lebih banyak disenangi, dan kita perlu menanamkan kepada siswa untuk berteman itu boleh kok sama siapa aja, nggak perlu pilih-pilih yang pintar sama pintar, yang tidak pintar sama yang tidak pintar. Kita harus berteman dengan semuanya gitu. Contoh dari sosiometri ini adalah kita bisa memberi kartu pilihan sosiometri kepada peserta didik kita mengenai pertanyaan tentang siapa-siapa saja teman yang dia sukai dan siapa-siapa saja teman yang tidak dia sukai, seperti itu. Nah, dari kartu pilihan tersebut, kita sebagai seorang guru dapat memperbaiki hubungan antara sesama siswa, dan juga kita dapat menentukan kelompok kerja yang lebih baik, kelompok diskusi yang lebih baik, dan juga dapat meneliti kemampuan memimpin seorang individu tersebut, seperti itu. Teknik non-tes yang terakhir adalah studi kasus atau studi dokumentasi, di mana studi kasus merupakan teknik mempelajari perkembangan seorang murid secara menyeluruh dan mendalam, serta mengungkap seluruh aspek pribadi murid yang datanya diperoleh dari berbagai pihak yang terkait, misalnya dari setiap guru, dari orang tua, dari dokter, dan dari berbagai pihak yang berwenang lainnya. Nah, studi kasus berfungsi untuk memahami pribadi murid dengan lebih menyeluruh dan membantunya agar murid dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Nah, langkah-langkah dalam melakukan studi kasus dibagi menjadi beberapa langkah. Yang langkah pertama adalah menemukan murid yang bermasalah. Misalnya, saya ambil contoh di kelas 3 SD,
seorang murid bernama Riri mengalami masalah, yaitu prestasi belajarnya tuh rendah atau menurun. Kemudian langkah kedua adalah memperoleh data. Nah, di dalam memperoleh data ini, seorang guru dapat melakukan tes kecerdasan atau angket atau observasi untuk memperoleh data yang ingin diperoleh, kemudian mengumpulkan data dari tes tersebut. Nah, apabila tes tersebut belum memadai, maka seorang guru dapat memperoleh data menggunakan home visit atau mengunjungi rumah siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan orang tua siswa, keadaan di rumah siswa, seperti itu. Kemudian setelah melakukan home visit, seorang guru dapat melakukan wawancara langsung dengan siswa tersebut atau dengan orang tua siswa. Nah, langkah yang ketiga adalah menganalisis data tersebut. Setelah semua data terkumpul, seorang guru melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh. Nah, langkah ini ditujukan untuk menemukan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya prestasi belajar siswa tersebut. Nah, di antara beberapa penyebabnya misalnya kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home, kemudian tingkat kecerdasan siswa tersebut memang rendah, di bawah rata-rata, atau motivasi belajarnya tuh rendah gitu. Dia tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran gitu. Dia malas-malasan, atau dia sering sakit-sakitan, atau dia kurang mengetahui pengetahuan atau konsep-konsep dalam mata pelajaran tertentu gitu. Nah, setelah kita seorang guru menganalisis data, selanjutnya adalah memberikan layanan bantuan terhadap siswa tersebut. Jadi, setelah kita mengetahui penyebabnya, kita memberikan bantuan agar siswa tersebut dapat lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Contohnya dengan memberikan bimbingan secara khusus, memberikan remedial, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang calon guru SD atau sebagai guru SD, memang sudah sepatutnya kita memahami dengan baik bagaimana teknik-teknik dalam memahami perkembangan peserta didik, agar peserta didik kita juga dapat berkembang perilakunya ke arah yang lebih baik, dan juga dapat mengeksplor lebih pengetahuannya, cita-citanya, minatnya, bakatnya, dan kita dapat mengetahui masalah-masalah yang sering dihadapi oleh siswa gitu, sehingga hasil belajar yang diharapkan juga maksimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman yang telah mendengarkan video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.